Saya dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 3 April 2020. 10 hari sebelum COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi. Setelah dilantik, saya langsung melaksanakan tugas sebagai Kepala BKF secara penuh dari rumah atau work from home. Bersama tim BKF, saya menyusun kebijakan terkait APBN dalam kondisi pandemi. Kami melakukan revisi APBN 2020 sebanyak 2 kali dan menyusun KEM PPKF 2021 sebagai landasan APBN 2021 yang disesuaikan mengikuti perkembangan pandemi untuk menolong masyarakat serta membantu perekonomian saat itu. Dari 560-an pegawai BKF, hanya sekitar 5% pegawai yang bekerja dari kantor secara fisik. Sisanya Zoom. Namun, tugas mengawal keuangan negara tetap berjalan, bahkan lebih berat dan intens. Terlebih dengan hadirnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, yang merupakan program kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Program PEN didesain bersama seluruh unit eselon 1 Kemenq, serta kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain, seperti KL lain, bahkan juga BUMN. Mengemban tugas berat, saya ditunjuk sebagai Ketua Harian Monitoring dan Evaluasi Program PEN, untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Tentu keberhasilan program PEN ini tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat dari semua tim besar dari program PEN tersebut. Menuju 2 tahun hidup dalam pandemi, dengan kepemimpinan Ibu Menkyu dan kolaborasi solid antar unit eselon 1 di Kemenq, APBN 2020, 2021, dan 2022 berhasil kami susun dengan kredibel, bahkan menuju konsolidasi fiskal untuk menuju defisit di bawah 3% dari PDB di tahun 2023. Makin kuat peluangnya ini untuk terrealisasi berkat reformasi di bidang perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Belanja, dan juga Pembiayaan. Dukungan DPR dalam reformasi fiskal menyeluruh ini juga menjadi modal yang sangat berharga bagi kami. Selanjutnya, saya ingin bercerita mengenai tantangan transformasi organisasi BKF. Dalam hal ini, BKF termasuk pionir yang sangat awal dan kuat dalam melakukan delayering. Di bulan November 2019 dilakukan alih jabatan secara in-passing. Sekitar 120-an pejabat struktural di BKF menjadi analis kebijakan. Kami langsung menghadapi tantangan organisasi yang sangat luar biasa berat dengan suasana work from home. Meski demikian, perumusan dan implementasi program transformasi BKF terus harus dijalankan, seperti timeline 3 tahun berikut SOP yang memberikan kejelasan bagi analisis kebijakan di BKF terkait karir mereka. Kerjasama yang luar biasa baik dan erat dengan Kemenpan RB dan LAN tentunya sangat krusial bagi pencapaian transformasi BKF dan juga tentunya bagi keberhasilan program ini ke depan. Didorong adanya pandemi yang tanpa preseden, usulan kebijakan strategis yang dilahirkan BKF semakin banyak, diantaranya kebijakan fiskal untuk mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan dan kemanusiaan, baik pada masa kini maupun masa depan. Desain besar kebijakan fiskal untuk memitigasi perubahan iklim ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama dan kini semakin banyak kemajuannya dengan dorongan dari global. Indonesia menjadi salah satu penggerak pertama, first mover, di negara berkembang yang mengenalkan nilai ekonomi karbon dan salah satunya terkait pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah ini melanjutkan upaya sebelumnya di bidang pembiayaan seperti climate budget tagging, penerbitan instrumen inovatif Green Sukuk, dan pembentukan BPDLH. Beliau smart, mudah diajak berdiskusi, dan open-minded, khususnya sejak beliau di BKF Kementerian Keuangan, dan beliau good listener. Saya banyak melihat first hand bagaimana beliau dengan cepat dapat memimpin tim dan beradaptasi. Saya percaya dengan kapabilitas dan kerja keras yang ditunjukkan Pak Febrio selama ini, beliau bisa memimpin BKF menjadi lebih baik. Beliau orang yang solutif, beliau orang yang kreatif, dan beliau merupakan orang yang praktikal. Pak Febrio selalu mampu untuk kemudian menemukan jalan keluar dan memastikan perjalanan tersebut bisa diselesaikan. Pak Febrio di dalam karirnya yang masih sangat singkat di Kementerian Keuangan telah membuktikan bahwa panggilan dan tugas untuk menyusun kebijakan fiskal di masa-masa yang begitu kritis dan kebutuhan untuk terus mentransformasikan ekonomi Indonesia merupakan pejabat yang bisa diandalkan. Semoga seluruh peraih anugerah ASN dapat terus berkontribusi dan berinovasi untuk negeri tercinta ini.